ada pertanyaan yang masuk. Banyak pertanyaan ini, nggak mungkin semua dijawab. Ya, ini pertanyaan banyak, nggak mungkin semua dijawab. Kata Ibnu Mas'ud, orang yang menjawab semua pertanyaan dia orang gila. Jadi saya nggak mau jawab semuanya. Bagaimana orang membawa sesuatu disuruh ditanam di rumahnya, kemudian baca bismillah 784 kali setiap malam. Ini udah syirik ini. Ini yang ngasih ini dukun, cuma berkedok kiai dukun. Jadi antum jangan percayalah dengan bacaan-bacaan itu, bilang-bilang tertentu, itu bukan dari syariat. Dan banyak memang diadakan yang seperti itu oleh orang, dan orang percaya. Dan kelihatan orang kalau sudah keluar dari syariat kelihatan. Dan ini makanya saya sebutkan tadi, agama Islam agama ilmu, tanya keterangannya mana, dalilnya mana. Setiap anak lahir dalam keadaan Islam. Bagaimana kalau dia orang Nasrani, anaknya yang masih kecil meninggal belum balik, dia masih dalam keadaan Islam dia. Anak-anak ini, ketika Nabi ditanya bagaimana tentang anaknya kaum musyrikin, Nabi menjawab, Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah tahu tentang apa yang mereka perbuat. Apabila riwayat yang lain disebutkan bahwa tentang anak-anak yang lahir dari orang tua yang kafir, bahwa dia bersama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di surga. Bagaimana dakwah Islam yang baik dan benar untuk keluarga? Karena ada orang yang sudah mengenal manhaj salaf, tapi dakwah kepada istrinya dengan cara kasar dan arogan, yang nggak benar. Ya kadang-kadang ini juga nggak dipahami oleh suami. Dia dapat hidayah dari Allah muda, tapi belum tentu istrinya. Kesalahan itu kesalahan dari suami, karena ketika dia awal nikah nggak kenal akidah yang benar, nggak kenal manhaj yang benar. Di perjalanan hidupnya, ketika dia sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu, dia baru tahu yang hak ini Al-Quran Sunnah Al-Fahmi Salaf. Dia ikut, dia ingin paksakan istrinya seperti dia, nggak bisa. Dia bina istri ini sejak dulu yang mengikuti bid'ah, dia yang bina dan dia yang ngajak ke pengajian bid'ah. Sekarang setelah dia tahu manhaj ini, ya dia ajak dengan cara yang baik, doakan dia agar dapat hidayah. Perlu waktu dan harus berlaku lemah lembut kepada wanita, sebab Nabi SAW bersabda, wastausu bin nisa'i khairan, dalam kalian menasihati wanita dengan cara yang baik. Disuruh kita bergaul dengan wanita dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, doakan dia. Dan wanita dia wajib taat kepada suaminya, wajib taat kepada suaminya. Dia harus taat, karena dengan taat kepada suami dia akan masuk surga. Maka tapi harus dengan cara yang baik, bukan dengan kasar. Begitu juga anak-anaknya. Dia belum tahu dulu kalau anak-anaknya harus disuruh sholat, harus mengikuti manhaj yang enggak, belum tahu dia. Begitu dia tahu, langsung dia ingin berubah 180 derajat. Anaknya harus ikut, dia nggak bisa terima. Dia harus jadi pemimpin, jadi imam bagi keluarganya, harus jadi contoh yang baik. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita terus berusaha bagaimana mengajak dia siang dan malam agar dia paham tentang Al-Quran dan Sunnah ini. Tentunya perlu dibujuk, diajak jalan-jalan, kemudian dibawa pengajian, diajak makan, diajak pengajian, dan terus seperti itu. Jadi nggak bisa dengan cara dia harus ikut, kemudian dia nggak pernah membujuk dengan kasar, nggak boleh. Jadi Islam nggak pernah mengajarkan cara yang kasar atau arogan, nggak boleh. Memukul boleh, tapi kalau dia sudah melanggar syariat, melanggar syariat boleh dipukul. Sesuai dengan nas ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa di ayat 34. Berikut adalah hadis Nabi, ketika anak 10 tahun nggak sholat, pukul.
Kata Nabi, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji. Kata Nabi, suruh anak kamu salat ketika umur 7 tahun. 10 tahun enggak salat, pukul dia. 10 tahun enggak salat, pukul. Dan pisahkan tempat tidur antara laki dan anak perempuan, pisah tempat tidurnya. Saya dulu pernah kuliah di Fakultas Kedokteran. Kemudian waktu praktek anatomi menggunakan mayat, memotong mayat. Bagaimana? Sekarang saya sudah tobat. Ya bagus bertobat, nggak boleh menggunakan mayat, memotong mayat. Ini nggak boleh kecuali mayat orang kafir. Karena memang kebutuhan. Mayat orang Islam nggak boleh. Karena apa? Mayat orang Islam mulia. Dan memotong mayat itu dosanya sama seperti waktu dia memotong waktu hidup. Kasru adzbil mayyiti ka kasri hayyan, kata Rasulullah. Memotong mayat ketika dia sudah mati sama ketika dia memotong waktu hidup. Hukumnya haram dan dosa besar. Syekh Albani ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan kalau memang terpaksa harus dia melakukan anatomi, ya mayat orang kafir, nggak boleh orang Islam, nggak boleh. Bagaimana kalau saya sebagai ibu rumah tangga terkadang tidak semangat untuk talabul ilmi? Kita ingat aja bahwa nuntut ilmu ini yang pertama wajib, itu harus kita ingat, itu wajib. Sebagaimana kita yang wajib-wajib yang lain kan kita laksanakan. Kenapa nuntut ilmu enggak? Yang kedua, bahwa nuntut ilmu ini akan membawa manusia ke surga. Dan semua kita ingin masuk surga atau tidak? Kita semua ingin masuk surga. Ingat itu, bahwa nuntut ilmu akan membawa manusia ke surga. Yang ketiga, dengan kita nuntut ilmu, kita akan tahu tentang Islam ini. Dan kita nggak akan dibodohi oleh orang. Seperti yang tadi, contoh-contoh yang saya sebutkan. Yang keempat, dengan kita nuntut ilmu ini, kita akan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan tambah rasa takut kita kepada Allah. Sebab yang dikatakan ilmu khasyatullah, yang dikatakan ilmu takut kepada Allah. Bertambah ilmu kita, maka bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebatas mana kita bertoleransi lingkungan yang belum sunnah, ya kita ketemu mereka, kita salam, kita senyum, mereka susah kita bantu, karena mereka orang-orang Islam. Tapi nggak boleh kita ikut dalam perbuatan bid'ahnya, nggak boleh membantu dalam bid'ah mereka, nggak boleh membantu dalam syirik mereka, nggak boleh. Atau perbuatan maksiat nggak boleh. Tapi mereka sakit, kita jenguk. Mereka ada yang melahirkan tetangga kita bawa hadiah untuk dia. Kita pulang dari safar, ada oleh-oleh, kita kasih dia. Itu kadang-kadang lembut hatinya dan akan dekat dengan kita. Ketemu di jalan kita tegur, ucapkan salam. Nabi menyuruh kita untuk salam. Dan kita bisa cinta mencintai dengan mengucapkan salam. Kata Nabi, la tadkhulul jannah hatta tahabbu, hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adlukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afshus salama bainakum. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu hal yang kalau kalian melaksanakannya, kalian akan saling cinta mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Hadis sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Saya ini sedang belajar Al-Quran dan setor hafalan. Cuma kalau hafalan kadang-kadang saya grogi, gugup. Bagaimana? Ya terus, itu godaan dari syaitan. Terus saja, insya Allah nanti kalau lama-kelamaan akan hilang itu. Dan kita harus ikhlas karena Allah dalam kita menuntut ilmu ini harus ikhlas. Semuanya dasarnya keikhlasan. Tanpa ikhlas nggak akan diterima oleh Allah. Orang yang mati yang dia bertauhid namun dia tidak sempat melunasi utangnya, bagaimana? Ya tetap akan dihisab oleh Allah sampai hari kiamat. Dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka kalau dia tidak mampu untuk membayar orang-orang yang berhutang dengan amal solehnya pada hari kiamat. Sebab di sana nggak ada lagi dirham, nggak ada dinar, nggak ada dolar, nggak ada rupiah, nggak ada yang lain. Yang ada al-hasanat was sayyi'at. Kalau di dunia ini dia pernah memukul orang, pernah melaknat orang, pernah mencaci maki orang, pernah berhutang. Nanti di hari kiamat dia akan membayar orang-orang itu dengan amal soleh dia, dengan pahala sholat, puasa, zakat, haji, dia akan bayar. Kalau seandainya sudah dibayarkan semua, tetap masih ada hutang dengan orang lain, maka dosa orang itu akan ditimpakan kepada dia, kemudian diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Itu yang Nabi katakan, orang yang muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Bagaimana kalau ada seorang yang Nasrani, dia mau masuk Islam,
sebelum masuk Islam dia ikut sholat, bagaimana? Ya tetap sholatnya nggak akan diterima sampai dia masuk Islam. Syaratnya dia masuk Islam dulu. Seluruh amal kebaikan dari orang kafir nggak akan diterima oleh Allah sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Banyak orang Islam yang meninggalkan sholat. Apa hukumnya dosa besar atau dia kafir? Hukumnya dosa besar yang paling besar. Meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar yang paling besar. Betul Nabi menyebutkan dengan kalimat kafir dalam hadisnya. Tapi dalam artian kufrun duna kufrin. Nabi bersabda SAW, inna bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus salat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan salat. Artinya kalau dia meninggalkan salat, maka dia masuk di ambang pintu kekafiran. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi orang yang meninggalkan salat hukumannya berat, dosa besar yang paling besar. Makanya dulu para ulama memberikan hukuman yang berat kepada orang yang tidak sholat. Di antaranya, kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat dihukum bunuh. Dalam mazhab yang lain dipenjara, mazhab yang lain didera, dipecut dia oleh ulil amri sampai dia tobat. Jadi nggak ada yang ringan hukumannya. Cuma di kita nggak terlaksana hukum Islam. Banyak yang nggak sholat. Makanya harus terus diingatkan sholat. Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian sholat. Ini harus tegakkan nih untuk kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, pembantu, supir harus sholat. Kalau kita punya pegawai harus sholat. Jangan terima pegawai yang tidak sholat. Dan kalau kita memberikan zakat, berikan zakat kepada orang fakir, miskin yang sholat. Yang tidak sholat tidak boleh. Itu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahumullah mengatakan tidak boleh kita memberikan zakat atau sedekah kepada orang yang tidak sholat, nggak boleh. Sebagai hukuman bagi dia supaya dia mau sholat. Jadi ingat itu, orang yang nggak sholat hukumannya besar dan ancamannya neraka. Maka orang yang nggak sholat masukkan oleh Allah ke dalam neraka sakor. Sanuslihi sakor, kami akan masukkan neraka sakor. Qalu lam nakum minal musallin. Kata mereka, kenapa kamu dimasukkan neraka sakor? Mereka mengatakan, saya tidak sholat. Jadi orang yang nggak sholat dimasukkan ke neraka sakor. Saya punya saudara perempuan, dia murtad gara-gara dia nikah yang suaminya kafir. Sekarang sudah saya menyesal dan dia ingin kembali ke dalam agama, masih diterima kalau ditobat. Tobat, dia masuk dalam Islam. Tetap orang-orang yang kembali kalau dia tobat akan diterima. Apa yang dimaksud dengan zikir? Apakah yang disebut dengan majelis zikir? Apakah majelis ilmu juga disebut majelis zikir? Apakah dibenarkan zikir itu bersama-sama? Zikir itu mengingat Allah. Seperti membaca subhanallah, alhamdulillah, akbar, la haula wala quwwata. Itu zikir masuk. Dan kita disuruh untuk berzikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan adalah kalian wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dan zikir yang banyak. Bertasbih kepada Allah waktu pagi dan petang. Zikir yaitu diantaranya tadi seperti itu. Nuntut ilmu juga termasuk majelis zikir. Nuntut ilmu karena kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah, mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dan yang lainnya, mempelajari yang halal dan yang haram, yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini majelis zikir disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Atha bin Abi Rabah yang dikatakan majelis zikir, majelis halal dan haram kata dia. Majelis zikir yang menjelaskan tentang ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini tauhid, ini syirik. Ini majelis zikir namanya. Apakah boleh orang berzikir dengan berjamaah? Nggak ada contoh. Zikir dengan berjamaah bersama-sama nggak ada contoh dari Nabi. Nabi nggak pernah melakukan seumur hidupnya. Sahabat juga nggak pernah melakukan demikian. Jadi majelis zikir dengan berjamaah nggak ada contoh. Dan kita disuruh berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang dan setiap waktu. Nggak mesti dipimpin, nggak mesti dikomando. Ada zikir pagi kita baca masing-masing. Zikir sore
ada zikir, kita keluar, kita masuk masjid ada zikir masuk masjid, keluar masjid ada zikir masuk masjid, masuk WC ada zikirnya, keluar juga ada zikirnya. Kita sambil bawa mobil, bawa motor sambil berzikir bisa. Nggak mesti berjamaah. Karena nggak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau orang dia berhutang dan dia sudah bayarkan, tapi ada yang terlupa, nggak tahu, nggak ingat, ya dia sedekahkan atau sama orang yang pernah dia berhutang. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran di ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, ayat tentang hutang, disuruh kita tulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai yang beriman, apabila kalian utang piutang, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman, sampai waktu tertentu, faktubu. Allah suruh tulis. Ditulis itu. Supaya kita ingat, kalau kita utang sama orang, tulis, catat. Apakah doa yang dibaca waktu menguap nggak ada doanya. Kalau bersin ada, ketika bersin baca apa? Alhamdulillah. Orang yang mendengar baca apa? Ya rahmukallah. Bilangan yang rajih untuk wudhu itu 3 kali atau 1 kali. Yang wajib 1 kali. Yang afdal, yang bagus, yang baik, yang utama 3 kali. Tapi untuk kepala 1 kali. Menurut hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi mengusap kepalanya 1 kali. Apakah seorang suami apabila dia mau nikah lagi, apakah harus izin dengan istrinya? Ya nggak ada keterangan izin dengan istri. Cuma dia harus melihat kepada maslahat dan mafsadah. Maslahat atau tidak buat dia dan keluarganya. Bahwa ada juga orang yang memaksakan diri untuk nikah lagi, kemudian jadi masalah buat keluarganya, ribut terus. Jadi harus lihat, kalau maslahat bagi dia dan dia lebih tahu tentang istrinya, dia lebih tahu tentang dirinya, dia lebih tahu tentang anaknya, maslahat atau tidak. Kalau dia maslahat, dalam Islam dibolehkan. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau izin, nggak ada seperti kita mau sedekah, infak, nggak ada izin dengan istri. Nikah juga nggak ada izin dengan istri, nggak ada keterangan dalam syariat, tidak ada. Gitu. Tapi tetap untuk masalah nikah ini antum melihat kepada maslahat dan mafsadah. Bagaimana kalau seorang istri dia tidak diizinkan oleh suami untuk pergi ngaji, tapi saya bandel aja, nggak boleh. Karena suami punya hak. Kalau umpamanya dia tidak izinkan dan suami ada di rumah, dia ingin mencampuri istrinya, dosa si istri dengan dia keluar rumahnya, nggak boleh. Tetapi istri harus izin kepada suaminya. Kalau suami izinkan dia jalan, kalau nggak boleh. Dan suami juga diingatkan, nggak boleh dia melarang istrinya untuk berbuat kebajikan selama itu bukan safar dan masih dekat dengan rumahnya, dan itu insya Allah manfaat buat dirinya. Suami nggak mampu untuk mengajarkan Islam, nggak mampu juga untuk mengajarkan bagaimana cara beribadah yang benar. Sekarang si istri mau ngaji, yang dilarang. Nggak boleh suami melarang istrinya. Tapi si istri juga nggak boleh, karena suami nggak izinkan, ya saya nekat, nggak boleh juga. Karena dibangun rumah tangga itu untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika dia tidak ada, maka suami juga akan berpikir yang lain, dan dia durhaka karena melanggar perintah atau melanggar suaminya. Jadi ini harus diingatkan bagaimana caranya supaya bisa suami mendukung. Tinggal ibu-ibu berusaha bagaimana supaya suami mendukung pengajian ini, dan dia juga ikut ngaji. Coba cari cara yang baik dan doakan agar dapat hidayah. Bolehkah seorang belajar ilmu syar'i dan belajar ilmu dunia untuk menunjang kehidupan dunia? Saya tidak melarang, dan Islam nggak melarang orang belajar ilmu dunia, ilmu kedokteran atau di teknologi, atau yang nggak dilarang dalam Islam. Antum a'lamu bi umuri duniaku. Cuma yang salah, orang-orang itu tidak belajar syariat dulu, agama dulu. Ini yang penting kan agama dulu pokok. Yang wajib, ilmu syar'i yang pokok, yang wajib dipelajari oleh semua orang, semuanya. Bapak, anak, atasan, bawahan, ulil amri, rakyat, pejabat, bukan pejabat, semua wajib menuntut ilmu syar'i. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah sekarang yang terjadi tidak, dari mulai kecil dia belajar ilmu dunia, ilmu syar'i nggak pernah diajarkan dan nggak pernah belajar. Ini yang salah. Dia boleh belajar soal ilmu kedokteran, boleh.
Tapi yang pokok terus dia mempelajari ilmu syar'i. Itu yang wajib. Ini kan yang tidak. Sekarang ini orang kalau udah belajar ilmu yang lain dianggap dia sudah berilmu. Padahal dia nggak punya ilmu agama sama sekali. Bahkan kadang-kadang disuruh ceramah lagi. Ilmu apa yang dia punya? Wala Quran, wala sunnah, wala hadis, wala athar. Akhirnya ya asbun, asal bunyi aja. Rusak agama ini. Meskipun dia profesor doktor, tapi ilmunya lain, bukan bidang agama dia. Nggak berhak dia untuk bicara. Karena yang berhak untuk menyampaikan agama ini orang punya ilmu syar'i sesuai dengan syariat. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah Ibnu Qayyim, Syekh Utsaimin, orang-orang yang tidak mengerti agama ini, dia ceramah atau dia berdakwah, ngerusak agama ini, dirusak oleh mereka. Seperti yang terjadi. Yang di televisi dan yang ngerusak agama ini. Lu nggak ngerti agama dia, kemudian berfatwa lagi. Asal jawab semua pertanyaan dijawab oleh dia. Nggak pakai dalil sesuai dengan rakyunya. Rusak agama Islam ini. Di surat apa? Di ayat berapa yang menegaskan kalau wanita safar itu harus dengan mahram? Bukan ayat hadis. Riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda, "La tusafiranna imra'atun illa wa ma'adhi mahramin." Tidak boleh sekali-kali seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Nggak boleh sekali-kali seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Makanya Nabi SAW ketika Nabi melaksanakan hajjatul wada' diumumkan oleh para sahabat ke seluruh penjuru dunia bahwa Nabi akan menunaikan ibadah haji. Datang dari semua penjuru bersama Nabi SAW. Ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya sudah mencatatkan diri untuk perang dan istri saya ingin haji bersama engkau." Aman bersama Rasulullah, hajatul wada. Kata Nabi, "Kamu batalkan perang kamu, kamu antarkan istri kamu untuk haji." Batalkan perang kamu. Disuruh batalkan, suruh antarkan istrinya. Bagaimana kalau seorang yang tiba bulan Ramadan tetapi dia belum membayar hutang Ramadan sebelumnya? Ya dia tetap puasa Ramadan, nanti setelah Ramadan dia bayar. Yang belum tahun lalu itu dia bayarkan. Sekarang ini masih ada kesempatan. Sekarang kita masih berada di pertengahan bulan Rajab. Nanti setelah itu Sya'ban, masih ada 1,5 bulan untuk mengganti puasa. Nah, sekarang kesempatan untuk mengganti. Jadi berusaha untuk mengganti. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengganti puasa di bulan Sya'ban karena baru sempatnya di bulan Sya'ban. Dan Nabi yang terbanyak puasa pada bulan Sya'ban, Nabi puasa. Ada yang berpendapat bahwa negara Indonesia ini kafir. Dia tanya keterangannya apa? Kembalikan kepada dalil. Kepada dalil, antum lihat dalil. Di Sahih Bukhari, ketika Nabi SAW akan menyerang satu kaum, Nabi suruh sahabat untuk menunggu sampai dikumandangkan azan. Ketika azan dikumandangkan, maka nggak boleh diserang. Berarti dia orang apa? Islam. Karena di Indonesia ini dikumandangkan azan tidak? Dikumandangkan azan di Indonesia ini. Orang sholat berjamaah, kemudian ada sholat Jumat, Idul Fitri, dari mana mengatakan negara kafir? Ini terlalu ceroboh ya. Dan ini juga kelompok, kalau dikatakan kelompok takfiri, keturunan dari Khawarij. Terlalu gampang mengkafirkan orang, nggak boleh. Betul dia ngambil dari ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kafir di sini kata Ibnu Abbas kufrun duna kufrin. Dikatakan juga oleh Imam Tawus kufrun duna kufrin. Bukan kafir yang mengeluarkan orang dari Islam. Kita melaksanakan syariat agama Islam meskipun tidak seluruhnya. Betul banyak undang-undang yang belum melaksanakan syariat Islam. Ya kita tetap mendakwakan dengan cara yang baik kepada ulil amri. Kita usulkan, kita ajak majelis ulamanya juga untuk mendakwakan. Jadi tetap usaha itu harus ada. Dan mestinya orang-orang yang mengatakan dirinya Islam, ya, katanya partai Islam, mestinya kan cita-citanya menegakkan apa? Hukum Islam.
Itu kayak Brunei. Ya, Brunei ngumumkan pelaksanaan hukum Islam, syariat Islam. Orang yang berzina itu harus didera. Yang sudah nikah dibunuh. Yang nggak sholat dihukum. Yang tidak puasa dihukum. Harus seperti itu. Ini baru diumumkan oleh Brunei. Yang nentang siapa diantaranya? Orang-orang Islam di Indonesia. La haula wala quwwata illa billah. Sebagian yang nentang ada orang Islam di Indonesia. Sebagian tokoh. Bagus, saya harus didukung. Orang melaksanakan hukum Islam bagus. Justru dengan pelaksanaan hukum Islam itu akan tegak syariat ini, akan bahagia manusia dan akan diberikan keberkahan oleh Allah dari langit dan bumi dengan terlaksanaan hukum Islam. Di Indonesia belum terlaksana. Makanya mesti orang-orang yang mengatakan bahwa dia orang Islam, dia tokoh-tokoh Islam, mestinya bagaimana berusaha untuk menegakkan syariat Islam? Harus dan wajib untuk menegakkan syariat Islam, wajib hukumnya. Dengan usaha terus doa kepada Allah supaya memahami tokoh-tokoh dan pejabat negara ini untuk bisa melaksanakan syariat Islam. Tapi kita perlu sabar, karena umumnya banyak yang jahil, nggak ngerti agama ini. Perlu sabar dan terus berjuang memahami tentang Islam, bahwa Islam agama yang indah, Islam agama yang damai, Islam agama yang membawa kemaslahatan, Islam menolak semua kejelekan. Bukan agama yang kejam, bukan. Kadang-kadang dicontohkan itu kalau agama Islam kejam dengan pelaksanaan syariat Islam ini kejam. Tidak kejam. Justru dengan pelaksanaan syariat Islam akan aman. Yang biasa orang membunuh jadi takut untuk membunuh. Yang orang mencuri takut untuk mencuri. Yang koruptor berhenti, udah nggak ada koruptor. Karena dipotong tangannya, dihukum. Sekarang nggak terlaksana. Makanya harus dilaksanakan syariat Islam ini. Tapi bukan kalau belum terlaksana jangan dikafirkan. Kita harus sabar karena mereka tidak melaksanakan karena kebodohan, karena kejahilan. Jangan untuk hukum Islam, untuk masalah tauhid aja mereka nggak paham. Untuk wudhu mereka nggak paham. Untuk sholat mereka nggak paham. Jadi perlu waktu untuk menyampaikan dakwah kepada mereka dengan cara yang baik. Kalau orang mengkafir-kafirkan, manfaatnya apa? Untuk dia nggak manfaat. Pemerintah kafir, pejabat ini kafir, polisi ini kafir. Manfaatnya apa buat dia? Manfaat nggak ada manfaat sama sekali. Akhirnya yang terjadi bagi dia dendam. Akhirnya apa? Menurut dia kafir, dibunuh. Bayangkan orang bukan orang kafir, KTP-nya Islam, dia sholat dibunuh. Ini kelompok takfirin. Ini jahat. Kelompok ini kalau antum lihat, ini kelompok yang paling jahat dari firqah-firqah yang sesat. Dua firqah yang paling jahat sepanjang sejarah. Yang pertama takfiri yaitu Khawarij, yang kedua Syiah Rafidhah. Ini dua paling jahat. Mengalahkan darah, mengalahkan juga harta dan darah kaum muslimin. Kalau orang tua saya Nasrani, bagaimana? Apakah saya harus mengucapkan selamat Natal kepada orang tua? Nggak boleh. Kalau orang tua dia Nasrani, nggak boleh ucapkan selamat Natal kepada orang tua. Tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Nggak boleh. Justru dia harus datang ke rumah orang tuanya diajak masuk Islam, bukan ucapan Natal. Ucapan Natal sama juga mengucapkan selamat lahirnya anak Tuhan. Sedangkan Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan." Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Hukumnya kufur ini, mengucapkan selamat Natal. Nggak boleh. Apakah wajib seorang wanita itu pakai jilbab? Tadi sudah saya jelaskan. Ini mestinya jangan ditaruh pertanyaannya. Sudah kita bahas tadi di buku itu. Wajib pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab, menutup aurat seluruhnya, bagi wanita dosa besar. Setiap hari dia berdosa kalau terbuka auratnya. Apakah orang kalau dia ghibah membicarakan aib orang lain itu, apakah semua pahalanya hapus? Tidak, dia berdosa besar, tapi dia tidak hapus pahala amal-amalnya. Yang hapus itu kalau dia berbuat syirik. Bagaimana kalau seorang suami istri, dia berhubungan di bulan Ramadan di siang hari, ya hukumnya dosa besar dan puasanya batal. Suami istri berhubungan di siang hari. Yang namanya puasa, ya menahan apa? Makan, minum, bercampur dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Meskipun istrinya halal nggak boleh campuri karena dilarang oleh Allah SWT. Nggak boleh.
dan dosa besar. Dia wajib untuk mengganti puasanya, dia wajib bertobat, dan dia wajib untuk membayar kafarah dengan memerdekakan seorang budak. Kalau nggak ada, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak mampu, maka dia memberikan 60 orang miskin. Bagaimana kita sudah berusaha mengajak saudara kita untuk sholat, untuk ngaji, tapi mereka belum terima. Bagaimana? Ya kita tutup dakwah, nggak boleh berhenti. Dicela, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, jalan terus dakwah, nggak boleh berhenti. Dilarang di masjid lain, ya pindah ke masjid lain dakwah itu. Jangan berhenti, jalan-jalan. Yang hak ini harus tegak di muka bumi ini, harus jalan, nggak boleh berhenti. Jalan. Jadi gitu juga kita kepada keluarga dakwah, dicela, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, terus jalan dakwah. Kalau sedih, ya kita sebagai manusia tetap ada sedihnya, tapi kita adukan semua kepada Allah, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Terus siang malam kita doakan agar dapat hidayah. Tentunya kita harus dakwakan dengan cara yang lemah lembut, diberikan buku, diberikan hadiah, diajak mereka untuk makan atau yang lainnya. Tetap usaha-usaha yang baik, harus ada usaha. Bagaimana supaya kita istiqomah untuk terus melaksanakan sunnah? Ini jawabannya panjang, yang satu buku ini. Jadi kita harus istiqomah, memang wajib istiqomah dari sunnah. Bapak Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Istiqomahlah kamu dengan apa yang Allah perintahkan. Ya tentunya untuk bisa istiqomah kita harus terus untuk menuntut ilmu, nggak boleh berhenti. Kemudian yang kedua, kita terus mengamalkan amal-amal soleh. Yang ketiga, kita mencari teman yang baik, teman yang soleh. Yang keempat, kita harus selalu berdoa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian kita berusaha untuk ya tetap semangat dalam kita melaksanakan agama Islam ini. Ya banyak yang lain sebab-sebab dan faktor pendukung untuk kita istiqomah. Tadi disebutkan bahwa agama yang terutama agama Islam, bagaimana sikap kita terhadap keadaan yang kita lihat banyaknya agama. Ya kita berusaha untuk mendakwakan dengan semampu kita. Kita nggak mengganggu mereka, mereka mengganggu kita, tetap kita jalan dakwah ini. Yang penting bagaimana kita orang-orang Islam ini memahami Islam yang benar. Itu dulu yang harus kita perhatikan. Banyak orang Islam yang melakukan amal-amal yang mengeluarkan mereka dari Islam. Seperti apa? Kesyirikan, kemunafikan. Itu dakwakan dulu. Di samping kita mengajak yang lain juga untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, saya pikir cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur, dan saya mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir untuk datang, dan kepada pengurus Masjid Salman Al Farisi yang memberikan tempat kepada kita. Terima kasih banyak, jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan, dan juga kepada seluruh panitia yang berusaha untuk mengadakan kajian ini meskipun tadinya tidak boleh, kemudian pindah ke tempat ini. Alhamdulillah, perjuangan panitia Masya Allah, mudah Allah memberikan balasan yang setimpal dan yang lebih baik dari apa yang mereka usahakan. Jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan, dan juga kepada semua yang hadir, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian, untuk seluruh yang ikhwan dan akhwat, dan seluruh pemirsa Radio Roja, TV Roja, dan semua yang ikut mendengarkan kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, dan diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan amal-amal soleh, dan mudah-mudahan juga kita diberikan rasa takut kepada Allah, sebab yang dikatakan ilmu itu khasyatullah, takut kepada Allah. Tambah takut kita kepada Allah, tambah iman kita, tambah ketaatan kita, dan juga tambah amal-amal soleh kita dan perbuatan baik kita. Itu saja. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita dan menjauhkan kita dari berbagai macam malapetaka. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.